Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Ya, mahasiswi pastri yang saya banggakan, yang saya cintai. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, semangat di masa pandemi COVID-19. Baik, pada kesempatan pagi ini saya ingin share sama-sama kita melihat bagaimana kita membuat sugar modeling, sugar casting, sugar rock dan lain-lain yang akan kita bikin nanti melalui video untuk kita bahas. Tentunya pekerjaan itu memerlukan persiapan dan juga waktu yang luang. Untuk pagi ini saya akan mulai dengan bagaimana kita memulai tahap demi tahap merebus gula, ya, membuat sugar modeling. Kita bisa menggunakan basic recipe untuk sugar boiling. Nah, untuk ini saya akan mulai dulu dengan menggunakan gula pasir, ya, ada glukos, dan nanti saya akan jelaskan apa-apa saja kita perlukan untuk membuat sugar model ini, baik alat maupun bahan. Nah, untuk boiling atau mendidihkan gula, peralatan apa saja yang kita butuhkan di sini, mulai dari pan yang kita bisa gunakan, besar kecilnya tergantung berapa banyak gula yang kita akan masak. Kemudian ada spatula yang bisa kita gunakan. Spatula itu adalah untuk mengaduk dulu gula dengan air, setelah itu diangkat. Kemudian ada yang namanya tea strainer, ini untuk mengangkat kotoran-kotoran cairan sirup yang ada selama perebusan, ya. Kemudian ada sugar boiling thermometer, ini bermacam-macam contoh yang bisa kita lihat. Prinsip bahwa mendidihkan gula itu bisa mulai dari 100 sampai 154 derajat yang akan kita gunakan selama proses pembuatan sugar cooling, sugar modeling, ya. Kemudian ini peralatan-peralatan lain yang akan kita gunakan untuk casting. Saya menggunakan cake ring, kemudian dikasih aluminium foil, nanti akan kita poles dengan salad oil. Ya, semua peralatan-peralatan yang akan kita butuhkan semua oil, semua dikasih salad oil. Ini bowl yang berisi air dengan brush. Selama proses pendidihan gula, kita harus lakukan prosedur yang baik, benar, membuat gula untuk menghasilkan rebusan yang baik. Ya. Baik. Untuk persiapan yang harus kita lakukan adalah kalau kita sudah punya cetakan ini, ya, ini sengaja cake ring dikasih aluminium foil supaya gula tidak mudah keluar, ya. Atau kita bisa saja menggunakan cetakan ini, bisa nanti simpan di atas meja marmer atau marble slab, atau kita menggunakan silpat. Nah, baik, seluruh atau semua peralatan yang akan kita gunakan dengan cetakan, lumuri dulu dengan salad oil. Saya akan mulai dengan merebus gula pasirnya, ya, kita air mulai, kemudian gula pasir, gula pasir dengan air. Ada praktisi atau teori juga mengatakan pada saat kita mau merebus gula atau kita mau membuat sugar modeling, ada baiknya kita lakukan perendaman gula dengan air, ya, direndam semalam sehingga keesokan harinya kita bisa temukan gulanya sudah larut, semua sudah berupa sirup. Nah, ini akan baik sekali
pada saat kita lakukan proses berikutnya, yaitu boiling. Jadi semua kristal-kristalnya sudah larut. Di awal kita bisa lakukan pengadukan, ya, untuk meyakinkan semua gula pasir terendam air, ya, tidak ada bagian-bagian yang kering yang nempel kepada pennya, nanti bisa menimbulkan kristalisasi dengan cepat. Baik, pada saat gula sudah mulai mendidih, ya, sirup sudah mulai mendidih, jangan lupa kita lakukan pembersihan bagian pinggiran dari pen ini. Ya, tadi gula terlihat bersih, tapi setelah direbus, busa-busa ini mungkin ada kotoran-kotorannya, maka kita ambil bagian busa-busa tadi. Siapa tahu ada benda-benda asing yang ngambang di atasnya, itu adalah kotoran dari gula tersebut. Nah, pada saat boiling ini, kemudian tadi gula dan air sudah, kemudian kita masukkan glukos, atau corn syrup. Kita bisa gunakan termometer ini, ya, untuk cek apakah ini sudah berjalan berapa derajat. Ya, kalau kita punya termometer, kemudian kita bisa terus dicek gula terus menaik. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan air es, ya. Air es ini untuk melihat sudah berapa lama gula ini sudah mencapai berapa derajat, ya, baru kita bisa melihat. Ini saya menggunakan air es, ini yang kita gunakan atau yang kita lakukan untuk tes berapa derajat gula tersebut, ya. Cukup kita mencelupkan ke air es sampai rasa dingin sekali, kemudian ambil gula tersebut, ya, dan kita bisa melihat gula ini sudah berapa derajat. Nah, kalau melihat termometer ini sudah 120 derajat, itu sudah kita bisa dapatkan soft crack. Untuk sugar casting kita tidak perlu menggunakan cream of tartar, karena yang kita perlukan adalah gula yang betul-betul keras untuk membuat lempengan-lempengan. Kalau kita mau gunakan untuk modeling, untuk pooling, baru kita gunakan cream of tartar. Jadi untuk casting ini kita tidak gunakan cream of tartar, biar dia betul-betul keras. Baik, ini sudah hampir mencapai 130 derajat. Saya akan mulai memberikan warna hijau. Tidak perlu diaduk lagi. Pada saat kita lakukan pendidihan belum mencapai 100 derajat, kita bisa mengaduk, ya, dengan kulit spatula. Tapi pada saat kita sudah gula sudah mencapai 110 derajat, frekuensi pembersihan kita kurangi. Sekali-sekali saja kita lakukan pembersihan, ya, supaya yakin bahwa bowl yang ada di sini bersih. Baik, ini sudah 155, saya matikan. Kemudian pelan-pelan kita angkat dan selupkan gula atau pen ini ke dalam air dingin supaya proses penghantaran panas tidak terus berlangsung. Jadi pen harus kita dinginkan, celup di air, sehingga suhu gula tidak
terus meninggi. Nah, kita tunggu gula ini sampai kira-kira kristalnya berkurang. Bukan kristal, maksudnya gelembung ya. Dan yakinkan pen yang ada saya pegang ini tidak ada cairan yang tertinggal di pen. Nanti dia akan masuk ke dalam gula. Baik, selama proses pendinginan kita bisa gunakan fan untuk mendinginkan gula ini supaya cepat mengeras ya. Tentunya di atas meja marmer ini, marmer kan bawaannya dingin, dia akan juga mempercepat proses pengeringan bagian bawah. Kemudian dari atas dengan AC room atau dengan bantuan fan ini supaya mempercepat. Baik, tahap selanjutnya adalah saya sedang membuat gula yang lain dengan warna yang lain. Dari hijau ini kita bisa menggunakan warna kuning, merah, atau orange, atau mobil kita tergantung keinginan. Dalam hal ini saya menyiapkan sirup dengan warna, saya kasih warna merah ya. Ini saya terus cek suhunya, kemudian tidak lupa sekali-kali lakukan brushing. Kita cek dulu casting yang tadi, yang pertama apakah sudah cukup keras. Kalau saya ambil ringnya ya, pelan-pelan kita goyangkan ringnya, jangan sampai pecah yang hijau. Nah, ini bisa lepas kalau kita di awal sudah lakukan brushing yang baik, sehingga terlihat gula ini bolong di bagian tengah. Ini yang nantinya akan saya isi dengan gula yang lain. Baik, 155 derajat saya matikan dan langsung saya celupkan dulu ke air untuk menghilangkan atau mengurangi gelembung-gelembung udara yang tertinggal. Saya mulai isi lubang tadi ke diisi dengan gula yang merah. Aluminium yang tertinggal di bawah, kita bisa biarkan aluminium ini tetap menempel dengan gula, atau kita mau lepaskan ya. Aluminium yang kita bikin bisa kita remas-remas ya, dibikin kusut, kemudian tutup bagian ring ini, sehingga nanti kalau gula ini sudah mengeras, kita menghendaki aluminium tetap menempel, ini akan terlihat seperti reflektor ya, kena sinar, cahayanya akan menarik ya. Atau kita mau lepaskan sehingga terlihat gula itu sedikit transparan. Nah, baik, itu tahap pengecoran, pemberian warna kepada gula yang lain, cetakan yang pertama tadi. Nanti selanjutnya kita tunggu setelah keras, baru kita akan pasang ya. Casting yang sudah kita bikin, kita lepaskan dari gula ini, aluminium foilnya kita lepaskan secara perlahan-lahan. Baik, sudah lepas dengan sempurna.